Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat bertemu lagi dalam IHFPA GPIB Ebenezer Surabaya. Adik-adik, sebelum kita beribadah, kita harus menyiapkan terlebih dahulu Alkitab kita, juga persembahan kita. Nah, adik-adik, dan yang paling utama adalah mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita beribadah, mari kita saat teduh. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Pencipta Semesta. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah pencipta semesta, Engkau juga memberikan kami nafas hidup, memberi kami hidup, dan yang memberikan kami kesehatan, dan yang memberi kami kesempatan untuk beribadah. Berkati kami Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan Kidung Ceria 13, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu kuasa dan derita, demi pengorbanan yang suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 31 ayat 14 sampai 17 yang akan dibacakan oleh adik Amora. Silakan Amora. Mazmur 31 ayat 14 sampai 17. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kogontara dari segala pihak, mereka bersama-sama mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku, tetapi aku kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan
tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuhku dan orang-orangnya yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambarmu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Terima kasih Amora untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Kidung Ceria nomor 90, Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Beri Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak layan yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 10. Bilangan 14 ayat 1 sampai 10 yang akan dibacakan oleh adik Kristabel. Silahkan. Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan
mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang lelah mengintai negeri itu, menggoyahkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Terima kasih Kristabel atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini bacaan kita diambil dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 10. Seperti yang tadi sudah dibacakan oleh adik Kristabel. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah jangan takut. Tuhan menyertai kita. Jadi adik-adik, kita tidak perlu merasa takut karena Tuhan menyertai kita. Nah, adik-adik, coba adik-adik tebak ya. Kak Evi membawa sesuatu nih di dalam, Kak Evi taruh di dalam Alkitabnya Kak Evi ya. Coba adik-adik tebak. Apa ini? Coba dengerin bunyinya ya. Kira-kira apa ya? Apa? Oke. Nah, adik-adik, kalau misalnya Kak Evi bilang, ini adalah coklat. Apakah adik-adik percaya? Ya, benar sekali adik-adik percaya. Dan memang benar, ini adalah coklat. Ini adalah coklat adik-adik. Nah, berarti adik-adik percaya sama Kak Evi. Demikian juga ketika Papa dan Mama mengatakan sesuatu, adik-adik harus percaya. Misalnya, Papa Mama bilang, jangan banyak makan coklat, nanti giginya sakit. Itu benar loh adik-adik. Kalau kita makan coklat terlalu banyak, apalagi kalau kita lupa sikat gigi, pasti gigi kita akan sakit. Nah, sama seperti bangsa Israel adik-adik. Pada waktu itu, Tuhan pun menolong dan menolong bangsa Israel di dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Pada waktu mereka lapar, Tuhan memberi mereka makan adik-adik. Makanannya turun dari langit. Pada waktu mereka haus, Tuhan memberikan air kepada mereka. Dan air itu keluar dari batu adik-adik. Nah, bangsa Israel harusnya percaya apa kata Tuhan. Karena Tuhan sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan itu maha kuasa. Demikian juga adik-adik. Adik-adik juga harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong adik-adik. Sudah menjagai adik-adik sampai besar. Benar nggak? Iya, pada waktu sakit, Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan adik-adik. Pada waktu adik-adik bersedih, Tuhan Yesus pula yang menghibur adik-adik.
melalui papa mama, melalui kakak dan adik. Nah, kita lihat ya, cerita bangsa Israel seperti apa ya adik-adik ya? Apakah adik-adik masih ingat? Ini adalah Musa adik-adik. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan mereka mau menuju ke tanah Kanaan. Tetapi adik-adik, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka merasa takut dan gentar karena di sana sudah ada orang Kanaan. Kemudian Musa mengutus 12 orang atau 12 pengintai untuk mengintai tanah tersebut, tanah Kanaan. Apakah mereka bisa masuk atau tidak? Apakah mereka harus berperang atau seperti apa tanah Kanaan itu? Nah, adik-adik, ke-12 orang pengintai ini masuk ke tanah Kanaan dan mereka menjadi mata-mata adik-adik. Mereka melihat dan mengamati keadaan di tanah Kanaan. Orang-orangnya seperti apa? Keadaan di sana seperti apa? Kemudian adik-adik, mereka kembali. Nah, adik-adik setelah mereka mengintai, setelah mereka mengamati keadaan tanah Kanaan, mereka kembali dan mereka menginformasikan. Mereka memberitahu bangsa Israel, mereka memberitahu Musa. Mereka bilang bahwa tanah tersebut sangat kaya. Banyak buah-buahan yang segar-segar. Tanah yang sangat berlimpah. Kemudian ada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka mengatakan bahwa tanah tersebut juga sangat bagus. Tanah tersebut sangat kaya sekali. Dan mereka mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan tanah tersebut kepada kita. Ayo, kita masuk ke tanah Kanaan. Tapi adik-adik, ke-12 pengintai tersebut, mereka bukan hanya melihat keadaan di tanah Kanaan tersebut, tapi mereka juga melihat orang-orang di tanah Kanaan tersebut. Wah, orang-orangnya itu besar-besar sekali. Dan mereka menyampaikan itu kepada bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi takut. Aduh, kalau mereka besar-besar, aku takut nanti aku diserang. Nanti aku kalah dong kalau masuk tanah Kanaan. Mereka lupa akan janji Tuhan. Padahal mereka sudah diingatkan oleh Yosua dan Kaleb tadi bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Nah, adik-adik, akhirnya orang Israel mereka marah kepada Musa. Mereka malah memarahi Musa dan mengatakan, lebih baik kami kembali ke Mesir daripada kami ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini sangat tidak baik ya. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Mereka menjadi takut ketika melihat orang di tanah Kanaan itu sangat besar-besar. Nah, adik-adik, kita juga, walaupun kita masih kecil ya adik-adik ya, tetapi kita tidak boleh merasa takut. Kita harus tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Ini tahun yang baru, tahun 2022, kita tidak perlu takut. Walaupun ada masa pandemi, tetapi adik-adik tidak perlu takut. Adik-adik harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai adik-adik. Tapi adik-adik jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Adik-adik juga tidak perlu takut kalau misalnya gelap. Kak, aku takut kalau gelap. Tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus menyertai kita. Adik-adik juga tidak perlu takut akan masa depan, karena Tuhan Yesus yang menjamin masa depan kita. Ingat, adik-adik juga harus percaya apa yang dikatakan oleh Papa dan Mama.
karena mereka juga lebih tahu mereka adalah wakil Tuhan. Adik-adik, kiranya kita menjadi seperti Yosua dan Kaleb yang percaya akan penyertaan Tuhan dan yang tidak takut. Karena kita tahu kita punya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Oke adik-adik, siap adik-adik? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya Allah yang besar seperti Engkau. Dan kami tidak menjadi takut, tapi kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, membuat hati kita tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa takut, dan kita harus percaya karena kita punya Tuhan Allah. Kita punya Tuhan Yesus yang menjanjikan kita masa depan yang cerah, sama seperti kepada bangsa Israel. Tuhan yang memegang masa depan kita, sehingga kita tidak perlu menjadi takut ataupun khawatir. Kita nyanyikan lagu Hidung Ceria nomor 7, Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Tuhan Allah tahu semua. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tuhan aja tahu jumlah bintang yang kita nggak tahu, ya kan? Jadi kita tidak perlu menjadi takut. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Elis. Silahkan Kak Elis. Adik-adik, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dalam tahun ini, tahun 2022, Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami bisa menjalani hari di bulan yang pertama ini dengan penuh sukacita, kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan memberikan kami orang tua yang luar biasa, orang tua yang baik, yang sangat mengasihi kami. Tuhan berkati orang tua kami supaya dapat mencukupi kebutuhan hidup kami, dan kami juga mampukan kami untuk mengasihi, menghormati, patuh dan taat kepada orang tua seperti kami patuh dan taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesehatan yang baik pada orang tua kami, sehingga orang tua kami bisa panjang umur dan kami tetap bersuka cita karena kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa negara ini. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh tinggal di Indonesia, tanah yang subur. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa negara ini, presiden, wakil presiden, para menteri, aparat pemerintah yang baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan, buatlah mereka menjadi para pemimpin yang takut akan Tuhan, para pemimpin yang berlaku adil, jujur. Tuhan juga berkati
TNI, aparat pemerintahan semuanya Tuhan, sehingga bangsa negara kami ini aman, jauhkan dari mara bahaya cobaan, jauhkan dari gangguan-gangguan yang membuat bangsa ini tergoyahkan. Tuhan, selamatkan bangsa negara kami. Tuhan, jauhkan bangsa negara kami ini, lepaskan, bebaskan dari virus corona Tuhan. Terima kasih yang semakin hari semakin baik, sehingga membuat kami sebentar lagi bisa melakukan kehidupan yang bebas seperti semula. Kami bisa bersekolah, kami bisa melakukan aktivitas dengan baik tanpa dibatasi. Tapi kami tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan, jauhkan virus-virus itu Tuhan. Tuhan buang dari muka bumi ini, sehingga kami semua umat manusia yang ada di bumi ini Tuhan mengucap syukur dan hidup dengan luar biasa karena penyertaan, penjagaan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja kami di mana kami berjemaat. Tuhan berkati pendeta-pendeta kami, hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati Pak Pendeta Ebser, Tuhan berkati Ibu Pendeta Yohana Sigar Rajat, Ibu Pendeta Kisit Mentang. Tuhan berkati, Tuhan Ibu Yuanita dengan semua harapan-harapan mereka, keluarga mereka masing-masing. Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan di dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan. Dan Tuhan, buat mereka selalu bersuka cita di dalam melayani Tuhan. Juga para majelis, bahkan kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar kami, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih-Mu, buat kami selalu bersuka cita bersekutu di rumah Tuhan, baik itu melalui daring atau jika Tuhan izinkan kami bisa berkumpul kembali, bertemu dengan teman-teman, dengan kakak kelas, dan kami semuanya Tuhan Yesus bisa bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti ibadah Impa hari ini. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Jika mereka putus asa, Tuhan kuatkan. Jika mereka malas, Tuhan gerakkan kembali dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami mohon Tuhan, Tuhan sambut dan dengar doa kami. Kami panjatkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Elis untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang tiba bagi kita untuk memberikan persembahan kita yang tadi sudah kita siapkan, sambil kita menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 256. Hidup kita yang benar. Janganlah tenggelam
kita akan masuk dalam dua persembahan. Jangan lupa adik-adik, persembahan yang sudah dikumpulkan, adik-adik bisa memberikan ke Papa Mama untuk diserahkan ke gereja. Kita akan berdoa persembahan, dan doa persembahan akan dipimpin oleh adik Diajeng. Silakan Diajeng. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini kami sudah mengasih persembahan. Semoga persembahan ini bisa membantu orang yang memerlukan persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Diajeng. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan warta anak yang disampaikan oleh adik Gabriela. Silakan Gabriela. Teman-teman semua, berikut ini warta anak. Kami mengucapkan terima kasih baik teman-teman sudah beribadah dan melayani IHMPA versi YouTube 9 Januari 2022. Ucapan terima kasih berikutnya buat Mama Papa yang menyediakan fasilitas bagi kami untuk beribadah. Untuk IHMPA 16 Januari 2022 akan diadakan dalam dua versi. Versi YouTube akan tayang jam 7 pagi. Versi Zoom yang akan diadakan jam 9 pagi. Link akan di-share oleh Kakak Layan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun dalam periode 9 Januari sampai 15 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk perhatiannya. Demikian warta sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik Gabriela. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Yesus segala-galanya. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini, dan kiranya Tuhan
memberikan kami keberanian, memberikan kami rasa percaya Tuhan, supaya kami boleh selalu menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus berada dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, mari kita bersaat teduh. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini selesai. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.